kesadaran politik ini adalah fondasi peradaban bangsa, Bapak. Nggih. Maka kesadaran politik ini bukan hanya sekedar pemilihan, bukan hanya sekedar coblosan, bukan hanya sekedar perebutan kekuasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, selamat datang kembali di podcast Bisik, bincang inspiratif seputar informasi kepemiluan. Podcast resmi dari KPU Kabupaten Pekalongan yang selalu hadir dengan obrolan ringan namun bermakna seputar kepemiluan dan demokrasi. Podcast ini hadir sebagai ruang dialog yang membahas berbagai isu menarik seputar demokrasi dan kepemiluan, menghadirkan narasumber inspiratif dari berbagai kalangan. Pada episode kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat relevan dengan kondisi bangsa saat ini, yaitu membangun kesadaran politik generasi muda. Kenapa tema ini penting? Karena generasi muda bukan hanya sekedar penonton dalam dinamika politik, tetapi penentu arah masa depan demokrasi Indonesia. Kesadaran politik yang baik akan melahirkan partisipasi yang cerdas, kritis, dan tetap berlandaskan nilai-nilai kebangsaan. Dan hari ini kita kedatangan 3 narasumber yang sangat luar biasa, para ketua organisasi mahasiswa terbesar yang sudah terbukti menjadi kawah candera di muka kader bangsa. Telah hadir bersama kita Ketua HMI Kabupaten Pekalongan, ada Bang Ilyas. Apa kabar Bang Ilyas? Alhamdulillah sehat, Bapak. Alhamdulillah sehat ya. Kemudian kita juga ada Ketua PMI Kabupaten Pekalongan, ada sahabat Hanif. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Bang. Alhamdulillah sehat. Ada juga Ketua GMNI Kabupaten Pekalongan, ada Bung Mohtar. Apa kabar, Bung? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa ya. Sebelum masuk ke sesi tanya-tanya ini ya, ada beberapa teman pemilih yang mungkin masih bingung. Jadi teman pemilih ini sapaan akrab dari kami untuk para penonton setia channel YouTube KPU Kabupaten Pekalongan ya. Mungkin ada yang asing nih, kira-kira apa sih HMI, apa sih GMNI, apa sih PMI? Mungkin bisa dijelaskan dulu ya, masing-masing bisa memperkenalkan diri dulu, terus di GMNI atau di HMI atau di PMI bagaimana, mungkin bisa kita mulai dari Mas Ilyas, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator Bapak yang memberikan kesempatan untuk kami bertiga dalam ruang ini untuk bersilaturahmi. Bukan hanya bersilaturahmi tatap muka, tapi juga bersilaturahmi intelektual, Bapak. Ya. Kami ucapkan terima kasih banyak. Dan perkenalan dari saya, nama saya Muhammad Ilyas Jazuli. Sekarang saya menjabat sebagai Ketua Umum HMI Cabang Pekalongan. Dan untuk teman-teman semua, apa tadi Bapak sapanya? Teman pemilih. Teman pemilih. Jadi bagi seluruh teman pemilih yang bertanya mungkin masih bingung apa sih itu HMI? HMI itu singkatannya adalah Himpunan Mahasiswa Islam. Kami HMI adalah organisasi yang menjaring dan mewadahi mahasiswa-mahasiswa Islam. Artinya kalau ada mahasiswa Islam di setiap kampus itu bisa bergabung dengan kami. Dan kami nanti fokusnya juga di kegiatan kemahasiswaan, kepemimpinan dan sebagainya, Bapak. Dan cukup itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mas Ilyas. Jadi
teman-teman yang ingin gabung HMI ini khususnya dari mahasiswa Islam bisa langsung koordinasi dengan teman-teman HMI di masing-masing kampus ya. Ya, siap. Seperti itu. Oke, selanjutnya Mas Hanif nih dari PMI bisa perkenalan diri terlebih dahulu, terus dari PMI bagaimana, seperti itu Mas Hanif, monggo. Baik, izin Bang. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertama-tama yang ingin kami ucapkan juga perkenalan dari saya pribadi. Saya Hanif Naufal, di sini saya juga sebagai Ketua Cabang Pekalongan. Dan yang kedua saya juga mengapresiasi dari pihak KPU Kabupaten Banten yang telah melaksanakan podcast bisik ya, yang berkaitan dengan mungkin kita bincang-bincang berkaitan dengan pemilu. Dan mungkin harapannya juga ketika adanya ini bisa kita berpropasikan sebagai wadah memperkenalkan pemilu itu seperti apa. Dan mungkin karena tadi dari Bang moderator juga menyampaikan bahwa kita memperkenalkan organisasi dari masing-masing. Mungkin kalau PMI itu kepanjangannya yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Untuk apa tujuan dari PMI itu sebenarnya hampir sama berkaitan dengan organisasi, pasti untuk menciptakan kader-kader yang berintelektual, khususnya mungkin di kalangan mahasiswa yang berideologikan ahli sunnah wal jamaah kaum Nahdliyin. Jadi harapannya kaum-kaum yang memiliki ideologi sama dengan kita bisa bergabung dengan PMI untuk menambah intelektual di dunia kampus. Selain dari mungkin ketika di kampus kan pasti secara akademisi sudah diwakili oleh teman-teman ataupun dosen di kampus masing-masing, tetapi kan tidak cukup hanya di akademisi, karena di PMI sendiri kita juga dalam organisasi pasti memfokuskan bagaimana caranya memberikan wawasan keorganisasian, terus juga selain itu ada wawasan kebangsaan, keagamaan, dan juga berkaitan dengan sosial kultural di kalangan masyarakat sekitar. Mungkin itu saja perkenalan singkat dari PMI yang mungkin kita juga selainnya akan berbincang-bincang lebih jauh lagi terkait kepemiluan. Dan saya juga ini ketemu dengan ketua-ketua cabang yang dari HMI dan juga GMI ini juga terima kasih kepada KPU Kabupaten Pekalongan yang telah menemukan kita bertiga. Mungkin itu. Terima kasih Mas Hanif. Jadi PMI itu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ya. Ya. Jadi untuk teman-teman Nahdliyin nanti kalau misalnya pengen gabung bisa koordinasi dengan teman-teman PMI di masing-masing kampus ada ya Mas ya? Ada, masing-masing kampus ada komisariatnya sendiri. Oke. Baik teman pemilih, satu lagi ada Mas Muhtar dari GMNI, mungkin bisa perkenalan dulu Mas Muhtar, apa itu GMNI terus dan lain sebagainya, monggo Mas Muhtar. Oh iya, perkenalkan saya Muhammad Muhtar, Ketua Cabang PMI Pekalongan Raya. Jadi kalau nanti HMI sama PMI itu kan bernuansa Islam. Nah kalau PMI ini coraknya nasionalis atau ya semua jenis atau agama, mau suku, bangsa lain sebagainya bebas. Artian kita tidak tidak sebagai organisasi yang memang mengacu pada individu atau kelompok tertentu. Jadi memang nuansa kita nasionalis, semua agama, suku, bangsa bisa. Yang membedakan PMI dan HMI itu terkait dengan corak atau nuansa organisasinya. Nah, PMN ini adalah singkatan dari Pergerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Sama, secara pergerakan dinamikanya sama. Cuman memang yang membedakan itu secara ideologi organisasi. Kalau tadi dari PMI kan ahlu sunnah wal jamaah, lah kalau kita marxisme. Ya, untuk menciptakan negara Indonesia yang berasas sosialisme Indonesia. Baik. Itu, kurang lebihnya itu, Pak. Terima kasih Bung Muhtar. Jadi
Bung Mohtar ini dari GMNI ya, Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia nih. Eh, Teman-teman calon mahasiswa yang mempunyai jiwa nasionalis, terus juga apa ya, seorang marhenis bisa gabung di GMNI ya Bung ya. Ya, Itu di masing-masing kampus ada ya Bung? sudah merata. Walaupun memang kadang satu dua, terutama di kabupaten kota yang skupnya masih lokal, itu belum terlalu terjamah. Tapi kalau untuk kota-kota besar, insya Allah sudah ada semua. Baik, terima kasih teman pemilih. Kira-kira sudah ngerti gambarannya ya, HMI bagaimana, PMI bagaimana, GMNI bagaimana. Kita akan mencoba berbincang-bincang lebih mengerucut nih, tentang kepemiluan. Ya. Jadi tadi juga di awal podcast saya sudah singgung kaitannya dengan kesadaran politik ya. Ini mungkin teman-teman bisa memberikan sedikit gambaran bagaimana organisasi yang panjenengan pimpin ini memandang pentingnya kesadaran politik bagi generasi muda. Mungkin bisa dijawab dulu dari Mas Hanif. Enggak, Mas? Baik, terima kasih. Sebenarnya kalau tadi pertanyaan saya yang mengenai kesadaran politik khususnya bagi generasi muda. Nah, kalau kita melihat data pemilu terakhir yaitu 2024 ini kan hampir 55% itu pemilih terdiri dari generasi yang usianya 40 tahun ke bawah. Artinya kan emang apalagi kita sebagai organisasi mahasiswa yang pada notabene banyak sebagai pemilih pertama ataupun momen-momen bahwa mahasiswa itu menghadapi kontestasi politik pertama. Sehingga ketika kita berbicara terkait kesadaran politik, kami juga sadar bahwa secara dari PMI pun kita lepas dari dinamika politik pada tahun itu. Sekitar mungkin 1960 sampai 1967 itu adalah kontestasi yang sangat kencang pada waktu itu, sehingga dinamika politik juga akan mempengaruhi suatu organisasi. Sehingga kami pun dari PMI emang bermuara ataupun muncul dari dinamika politik, dan sekarang pun ketika berbicara kesadaran politik, kalau dari kita menggambarkan bahwa kesadaran politik adalah suatu kebebasan secara individu dari teman-teman, apalagi khususnya teman pemilu. Teman pemilih bagi generasi muda khususnya, karena gimana pun jika kesadaran politik adalah hak ketika teman-teman pemilih itu mengetahui hak dan kewajibannya. Artinya tidak hanya memfokuskan pada suatu momentum pada pemungutan suara saja, tetapi juga generasi muda harus memiliki kesadaran politik bahwa satu suara yang nantinya akan dicantumkan di waktu pemilihan suara itu akan memiliki dampak yang besar, paling tidak kan sedikitnya ataupun dekat-dekatnya 5 tahun ke depan. Sehingga kesadaran politik ini sangatlah harus kita sesuaikan dengan generasi muda sekarang, karena sebagai bekal sebelum mereka menjadi pemilih pertama khususnya di kalangan mahasiswa yang mungkin nanti dari GMNI ataupun HMI juga pasti memiliki wawasan dan juga pandangan tersendiri. Mungkin itu dulu dari kita. Terima kasih. Jadi memang kalau kita lihat dari pemilu dan pilkada sebelumnya itu memang pemilih muda ini apa ya, pemilih yang terbanyak. Kalau kita berbicara dari pemilu-pemilu sebelumnya itu pasti lonjakan untuk pemilih pemuda maupun pemilih pemula ini cukup banyak. Jadi seperti itu ya, Mas Hanif ya. Kalau menurut GMNI bagaimana Mas Muhtar? Kalau menurut BMNI ya Pak Yuka, saya masih teringat dengan jelas salah satu kata-kata dari filsuf Jerman bahwa buta yang paling buruk adalah buta politik. Artinya semua hak hidup, semua kegiatan yang berkaitan dengan hak hidup masyarakat itu yang menentukan adalah politik. Makanya ya memang kadang ada istilah atau stereotip di kalangan anak muda bahwa udahlah nggak usah milih, udahlah
ngapain juga milih pasti hasilnya pun sama. Misal pun kita memilih pun bakal kita ya tetap sama, nggak ingin berubah. Mereka pasti ya korupsi, kolusi, nepotisme. Cuman kan itu mereka yang memang secara kesadaran politiknya belum terbentuk ya. Kembali lagi bahwa buta paling buruk adalah buta politik. Artian kesadaran politik itu memang penting. Karena apa? Karena nantinya yang mempengaruhi maju tidak hanya suatu bangsa itu karena faktor politik. Lah, katakanlah di sana ada praktek korupsi dan lain sebagainya itu kan teknis. Tinggal nanti disesuaikan dengan regulasi hukum, pengangkatan terkait tindak pidana korupsi dan lain sebagainya. Cuman memang pada intinya pemuda memang harus sadar betul dengan nilai-nilai politik karena yang menentukan hari ini dan ke depan, terutama bangsa Indonesia dan para pemuda itu ya dunia politik. Karena pengangguran banyak pun karena faktor politik. Mungkin itu Pak kita. Makasih Mas Mohtar ya. Artinya menurut teman-teman GMNI ini bahwa kesadaran politik ini sangat penting ya. Karena kalau misalnya kita tidak sadar politiknya, itu tadi disampaikan bahwa buta yang paling buruk adalah buta politik. Ini menurut teman-teman GMNI. Kira-kira bagaimana menurut teman-teman HM ini tentang pentingnya kesadaran politik bagi generasi muda? Izin Bapak. Ya. Untuk dari saya yang pertama adalah setuju dengan kata teman-teman tadi, ada yang mengatakan betapa pentingnya kesadaran politik untuk anak-anak muda, dan tadi perihal buta politik juga ya kan. Dari kami, dari bagian HMI, kami memandang bahwasanya kesadaran politik ini adalah fondasi peradaban bangsa, Bapak. Maka kesadaran politik ini bukan hanya sekedar pemilihan, bukan hanya sekedar coblosan, bukan hanya sekedar perebutan kekuasaan. Ini menurut kami dari HMI ya, karena kami memandang bahwasannya politik ini adalah jalan perjuangan nilai. Nilai apa? Nilai kemanusiaan, nilai keadilan, nilai keumatan. Dan ini diajarkan juga di HMI, itu ada yang namanya nilai-nilai dasar perjuangan. Dan ini sesuai dengan itu. Maka sudah seharusnya kami dan generasi muda yang lain itu sadar betapa pentingnya politik. Caranya bagaimana? Harus terstruktur. Mengetahui bahwasannya politik itu bukan hanya perihal perebutan kekuasaan. Apalagi kalau kita melihat apa sih mana politik. Politik itu kan bukan hanya segelas coblosan, tapi politik itu terlalu universal, terlalu menjelaskan segala sistem yang ada di pemerintahan, baik itu mulai pemilihannya, bagaimana nanti menentukan kebijakannya, tujuannya apa, dan untuk masyarakat itu bagaimana. Ini kan sistem politik. Dan perihal kesadaran juga ini penting, bahwasannya sadar itu kan artinya kita tahu betul, mengerti, memahami akan sesuatu yang kita lakukan. Ini kalau dalam psikologi umum itu kan ada yang namanya kesadaran diri. Kalau dalam psikologi psikologi agama ada yang namanya kesadaran lingkungan. Dalam filsafat ada yang namanya kesadaran norma atau kesadaran nilai. Ada yang namanya kesadaran sosial, ini menurut antropologi. Ada juga kesadaran reflektif juga kan. Dan dari semua itu poinnya adalah kesadaran itu adalah kemampuan diri kita memahami dan mengerti akan sesuatu hal yang terjadi, baik itu apa yang kita pikirkan dan apa yang kita laksanakan. Nah, terkait dengan kesadaran politik, berarti kita adalah kemampuan generasi muda untuk memahami dan mengerti betul
secara tekstual maupun konseptual apa yang dimaksud dengan politik. Maka kalau anak muda sekarang, generasi-generasi muda, kami memandang kalau mereka tahu betul dan memahami apa itu arti politik, maka nggak ada yang namanya mengatakan alah politik itu apa sih? Gimana dong? Ya betul. Alah politik paling bagi-bagi duit. Alah politik paling wah isinya transaksional, manipulatif dan sebagainya. Artinya mereka yang berkata seperti itu hanya melihat politik hanya dari proses awalnya saja dan politik yang salah. Maka kalau memang anak muda mau memahami dan sadar akan pentingnya politik, kesadaran politik yang kita sebut tadi, maka ini akan menjadi fondasi peradaban bangsa, sehingga perpolitikan di Indonesia itu tujuannya jelas, arahnya jelas kemana, dan masyarakatnya juga bisa diurus dengan baik. Itu dari HMI. Ya. Menarik ya teman pemilih. Jadi ini kalau menurut teman-teman HMI, kesadaran politik itu adalah fondasi kebangsaan ya. Ini juga tadi dijelaskan panjang lebar, politik ini harus dilaksanakan secara sistematis terus dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya masih tentang kesadaran politik. Saya ingin beralih ke Mas Hanif. Mas Hanif, menurut Mas Hanif, sejauh mana tingkat kesadaran politik generasi muda, khususnya di Pekalongan saat ini? Baik, mengenai kesadaran politik khususnya bagi kaum muda di lingkungan Kabupaten Pekalongan, menurut kami dari PMI itu emang sudah mulai ada peningkatan, artinya secara peningkatan kualitas atau secara kuantitas. Mungkin bisa dibuktikan melalui data yang masuk di pemilu terakhir 2024 berkaitan dengan nuansa pemilu waktu itu kan emang euforianya sangat meriah. Artinya teman-teman di generasi muda itu emang terkadang berkaitan dengan politik itu kan terkesan bahwa politik itu sangat membosankan, sangat menakutkan dan juga tadi mengenai manipulatif dan juga mungkin berkaitan dengan money politik dan sebagainya. Cuma untuk pemilihan tahun kemarin dikemas dengan euforia yang katakanlah tidak dengan stigma pemilu-pemilu terdahulu, tetapi ada nuansa bahwa politik itu juga bisa bernuansa dengan kesenangan. Artinya itu juga bisa menjadi daya tarik khususnya bagi pemilih pemula, teman-teman pemilih untuk berkaitan dengan pengalaman pertamanya dalam hal politik di lingkungan Pekalongan ataupun secara nasional. Dan mungkin kesadaran politik sendiri ini juga bisa diterapkan, artinya tidak cukup dengan nuansanya saja tetapi dengan pendidikan berkaitan dengan politik itu seharusnya seperti apa yang tadi juga dijelaskan oleh Bung Muhtar dan juga teman kita yaitu berkaitan dengan Bung Ilyas, yang nantinya harapannya politik itu kan tidak selesai ketika waktu pemilihannya saja, tetapi kita harus memikirkan bahwa pasca pemilih ataupun pasca pencoblosan itu nasib bangsa kita mau diarahkan ke arah yang seperti berkaitan dengan mungkin sosialnya, ekonominya, budayanya, atau bahkan berkaitan dengan ekonomi dan juga pendidikan. Karena ketika kita berbicara politik tadi tidak hanya cukup di pemilihan, tetapi ini membutuhkan ataupun menentukan nasib suatu bangsa mau diarahkan ke arah yang seperti apa. Dan harapannya juga setelah ini kita sebagai organisasi mahasiswa bisa menjadi wadah tersendiri bagi generasi muda yang khususnya bagi kaum mahasiswa untuk lebih sadar lagi terkait politik. Artinya tidak hanya selesai dalam euforia pemilihannya saja, tetapi juga harus memikirkan bahwa 5 tahun itu juga hal yang sangat penting harus kita pikirkan mengenai hak dan kewajiban dari individunya itu. Baik, berarti menurut Mas Hanif ini khususnya di Kabupaten Pekalongan ini kesadaran politik bagi pemilih muda ini sudah meningkat ya Mas. Oke, kita beralih ke Mas Muhtar ya. Banyak yang bilang anak muda itu apatis terhadap politik. Setuju atau tidak dan kenapa bisa terjadi? Monggo Mas Muhtar. Kalau statement tersebut kita benturkan ke data memang setuju. Karena kalau orientasi kita ke pilkada serentak kemarin itu kan angka partisipasi pemilih itu kan
bahkan sangat jomplang antara pilkada serentak dan pemilu tahun 2024. Artinya ada gap, ada penurunan pemilih. Lah, kenapa kok pada akhirnya para pemilih pemula itu menunjukkan tren penurunan atau tidak minat dalam memilih? Ya, pada prakteknya para pemuda ini mereka tidak terlalu percaya dengan kepemimpinan yang ada di Indonesia, utamanya di wilayah atau di daerah. Itu pertama. Yang kedua, praktek kolusi nepotisme itu yang pada akhirnya membuat sebuah kesimpulan bagi mereka bahwa toh misal pun berganti kepemimpinan, polanya sama. Makanya ya pada akhirnya pemuda ini malas untuk pergi pemilik suara. Nah, yang ketiga tentunya terkait dengan pendidikan politik. Saya secara personal sangat menyayangkan terhadap dalam hal ini partai politik, karena salah satu tugas dari partai politik adalah melakukan pendidikan politik terhadap para masyarakat Indonesia. Dalam hal pendidikan politik itu harusnya bukan wewenang dari KPU ataupun Bawaslu. Itu adalah wewenang dari partai politik, karena negara ngasih uang uang bantuan anggaran terhadap parpol itu kan salah satunya untuk melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat Indonesia. Nah, cuman praktek ya itu kan kayak kembali yang fokus pendidikan politik malah dalam hal ini penyelenggara pemilu. Lah, yang partai politik peserta pemilunya itu malah mereka fokus di mengamankan suara masing-masing. Ya, harusnya hemat saya partai politik memang sangat bertanggung jawab terhadap kondisi iklim politik di Indonesia. Mungkin itu Pak Ika. Oke, terima kasih. Artinya Muhtar ini setuju ya bahwa ternyata saat ini anak muda di Indonesia itu masih cenderung apatis ya, terhadap politik. Terus tadi juga disampaikan ya bahwasanya pendidikan politik ini memang bukan hanya sebagai tanggung jawab KPU, tapi Bawaslu terus juga peserta pemilu juga harus harus bertanggung jawab terkait dengan pendidikan politik ini. Seperti itu ya, Bung. Tapi menarik sekali teman pemilih. Ini saya ingin bertanya masih tentang kesadaran politik nih. Jadi bagaimana organisasi seperti HMI, GMNI, PMII berperan dalam membangun literasi dan kesadaran politik mahasiswa nih. Ya, dari Mas Elias dulu mungkin. Izin Bapak, kami dari HMI dalam membangun literasi kesadaran politik Bapak nggih. Kami menggunakan kegiatan-kegiatan literasi, mungkin itu seperti diskusi dan sebagainya. Di HMI juga kami dituntut untuk sadar politik. Seperti yang saya bilang tadi di awal bahwasannya kesadaran politik ini bukan hanya tentang pemilu. Kalau hanya tentang pemilu di HMI mungkin nggak ada hubungannya. Iya. Kalau tentang pemilu mungkin yang ada hubungannya cuma KPU dan Bawaslu, ya kan? Betul. Oleh karena itu di HMI juga kami dituntut dan dibentuk untuk sadar akan politik lewat apa? Pendidikan-pendidikan yang memang membangun kesadaran kita akan betapa pentingnya politik. Seperti ada yang namanya LK1, LK2, LK3, dan ada salah satu memang materi itu khusus politik. Itu adalah Ideopol Stratak, singkatan dari ideologi, politik, dan strategi. Kami diajarkan betul betapa pentingnya politik yang kritis, etis,
strategis dan konstruktif di situ. Bahwasannya politik itu bukan hanya sekedar pemilihan seperti yang saya bilang tadi kan. Kita diajarkan bahwasanya politik dari segi mananya, nanti realisasinya seperti apa. Dan kami juga diajarkan bahwasannya yang sependek pemahaman saya Bapak nggih, politik itu kan kalau dalam Islam itu kan namanya asyasah, yang diartikan sebagai al-qiyam ala syai' bima yuslihuhu. Ya. Ini menurut lisanul Arab ya kan. Yang artinya politik itu adalah menjunjung tinggi sesuatu atau mengurus sesuatu dengan penuh kebaikan. Makanya politik ini sudah seharusnya di dalamnya itu penuh dengan kebaikan. Dan kami diajarkan seperti itu di HMI. Lewat apa? Lewat diskusi-diskusi, baik diskusi ringan dan sebagainya, bedah buku yang kaitan dengan politik dan sebagainya. Dan kami diajarkan juga bagaimana caranya mengatur kebijakan di dalam organisasi. Nah, mengatur kebijakan di organisasi ini termasuk dari bagian politik, karena politik dalamnya tadi kan artinya ada kebijakan-kebijakan yang diwujudkan atau dimunculkan atau disepakati sehingga kebijakan itu memiliki tujuan. Ini juga termasuk dari politik dan diajarkan dari HMI. Dan HMI mengajarkan kepada para anggotanya, dan mungkin anggota ini nanti juga mengajarkan kepada teman-temannya juga sehingga berdampak dan bermanfaat satu sama lain. Ya. Itu dari saya, Pak. Terima kasih Mas Ilyas. Jadi kalau di teman-teman HMI ini cara mereka membangun literasi dan kesadaran politik ini melalui kegiatan-kegiatan seperti LK ya. LK itu latihan kepemimpinan ya Mas. Nggih. Latihan kepemimpinan 1, 2, terus juga di dalamnya ada materi khusus terkait politik. Bagaimana dengan teman-teman PMI, Mas Hanif ya. Ini bagaimana teman-teman PMII berperan dalam membangun literasi dan kesadaran politik mahasiswa, Mas Hanif? Monggo. Oke, baik, kembali lagi mungkin tadi yang saya sampaikan juga ya, artinya kita sebagai organisasi di kalangan mahasiswa di kampus itu emang notabene kan hampir semua itu merasakan bahwa teman-teman mahasiswa baru adalah suatu yang dikategorikan sebagai pemilih pemula. Artinya mungkin tadi juga ini memiliki peran dalam hal itu mengenai literasi dan juga kesadaran politik. Samanya di PMI sendiri kita juga artinya sebelum kita, artinya di dalam pendidikan itu ada yang namanya teori dan juga adanya praktis ataupun praktek. Sehingga kalau di PMI sendiri ya kita sebelum melangkah ke prakteknya kita harus belajar terkait teorinya terlebih dahulu. Mungkin kalau di PMI sendiri ada yang namanya kaderisasi formal, non formal ataupun informal. Di sini kita kalau di teman-teman PMI itu mulai mempelajari terkait politik itu di kaderisasi formalnya di tahap PKD ataupun pelatihan kader dasar, yang nantinya akan dilanjutkan pelatihan kader lanjut dan juga pelatihan kader nasional. Di situ kita juga diajarkan bahwa secara teori itu politik seharusnya seperti apa. Artinya tidak hanya selesai di dalam pemilihan ataupun pencoblosan saja, tetapi gimana cara kita membranding ataupun mengawal kebijakan-kebijakan yang kita keluarkan dalam politik tersebut. Selain itu mungkin terkaitan kaderisasi non formalnya hampir sama dengan hal-hal lainnya, artinya tadi yang disampaikan oleh pemutar bahwa pendidikan politik itu tidak hanya tugas dari penyelenggara pemilu, tetapi kita juga sebagai mahasiswa dan organisasi mahasiswa memiliki peran penting dalam mempersiapkan generasi muda untuk kesadaran politik. Sehingga di situ juga dari teman-teman PMI biasanya untuk mengadakan sekolah ataupun pendidikan politik itu juga ada. Selain itu juga diskusi-diskusi ringan di basecamp ataupun komisariat masing-masing itu pasti ada. Itu sebagai wadah membekali kader-kader kita, paling enggak secara teori mereka memahami terlebih dahulu. Nah selanjutnya karena kita generasi muda khususnya di kalangan mahasiswa itu pasti juga teman-teman GMNI, HMI juga merasakan bahwa di dunia kampus pun ada namanya politik kampus. Mungkin untuk menduduki suatu himpunan mahasiswa, terus BEM fakultas ataupun BEM universitas pun, di situ kita sudah mulai praktek dalam hal politik. Artinya tidak hanya memfokuskan gimana caranya kader kita menjadi pimpinan di situ, tetapi juga gimana caranya kita mengawal kebijakan-kebijakan yang ada di kepengurusan tersebut. Nah mungkin selain praktek di dunia kampus pun, teman-teman ketika di tataran cabang, khususnya mungkin kita yang di sini itu
Karena ranahnya cabang pasti kan mengawal kebijakan-kebijakan yang ada di daerah masing-masing, entah itu di kabupaten ataupun di wilayah naungannya masing-masing. Sehingga dengan teori yang kita berikan waktu pelatihan-pelatihan formal, non formal atau non formal, harapannya itu bisa menjadi wadah tersendiri sebelum teman-teman ataupun kader-kader PMI itu melangkah jauh terhadap prakteknya, entah itu di dunia kampus ataupun sebagai praktisi di bidangnya masing-masing. Karena sebenarnya tadi berkaitan politik sendiri kan tidak hanya berkaitan dengan partai politik, tetapi juga semua bidang itu sebenarnya kan hampir lekat dengan dunia politik, entah itu di pendidikan, ekonomi, dan juga hal-hal lainnya pasti lekat dengan politik. Sehingga peran dari organisasi ekstra kampus ataupun di kalangan mahasiswa itu sangat penting untuk membekali teori dan juga membekali praktek yang di kampusnya sebelum kita selaku yang katakanlah kaum intelektual, karena sebagai siswa berada di mahasiswa kan pasti secara intelektual kita dianggap lebih tinggi dibandingkan teman-teman SMA atau teman-teman siswa. Nah, harapannya ketika nanti kita terjun di dunia praktisi masing-masing, tadi kalangan pendidikan, ekonom ataupun hukum, bisa menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan yang kita keluarkan dan bisa mengawal bahwa kebijakan itu harapannya tidak hanya menguntungkan segelintir golongan tetapi menguntungkan banyak golongan ataupun mayoritas dari yang merasakan kebijakan tersebut. Mungkin itu mengenai peran dari PMI. Luar biasa sekali nih teman-teman dari PMI ya. Mas Hanif tadi berbicara bahwa teman-teman PMI ini dalam rangka membangun literasi dan kesadaran politik minimal bagi anggotanya ya, itu melalui kegiatan yang namanya PKD. Itu pelatihan kader dasar, terus menengah dan juga lanjut. Terus ada juga kegiatan non formal juga ya, misalnya diskusi-diskusi rutin, terus juga banyak hal juga tadi disampaikan. Kira-kira nih selanjutnya dari GMN ini apa nih organisasi GMN ini berperan dalam membangun literasi dan kesadaran politik mahasiswa. Apa yang dilakukan oleh teman-teman GMN ini? Silakan Mas Mukhtar. Sebenarnya hampir sama, karena hampir 90% sama. PMNI, HMI sama PMI. Tadi kata Ketum Ilyas itu kan, Ketum Ilyas berbicara politik itu kan siasah. Nah, kalau di PMNI itu, kalau menurut Bung Karno itu, politik itu kendaraan untuk mencapai negara yang adil dan makmur. Itu menurut Bung Karno. Makanya ya memang wajib sebagai seorang PMNI itu memang wajib paham politik sedari awal, karena memang kita sedari awal memang sudah memperkenalkan diri sebagai organisasi yang memang terkait dengan ajaran dan ideologinya terkait dengan politik. Karena Marxisme itu kan buah pemikiran dari Bung Karno. Nah, lahirnya Marxisme karena dinamika politik. Makanya mustahil ketika PMNI tidak mempelajari terkait dengan politik. Lah, perihal teknis pendidikan politik yaitu ya sama, kita melakukan pendidikan kaderisasi. Walaupun kadang secara judul material nggak terkait dengan politik, contoh kayak nasionalisme Indonesia. Cuman kalau dibedah materinya ya isinya politik semua. Belum Marxisme. Marxisme itu apa? Itu kan tak kira teman-teman pemilih utamanya kan tidak memahami apa itu Marxisme dan lain sebagainya. Padahal Marxisme ini kan sebagai awal buah pemikiran Bung Karno sehingga nantinya menghasilkan Pancasila. Intinya di PMNI hampir sama dengan PMI sama HMI. Artinya muatan pendidikan kita, terutama pendidikan politik, utamanya ya di kaderisasi, di konstelasi pemilihan presiden BEM,
tema, UIN, UNITA, dan lain sebagainya. Artian kita sama. Itu Pak Niko. Terima kasih. Jadi kalau di teman-teman GMN ini politik memang diajarkan sedari awal masuk di GMNI ya, melalui proses-proses kaderisasi dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bicara ketika organisasi ini, jadi ya berbicara soal literasi dan kesadaran politik, ketika organisasi ini biasanya menjadi peserta pemilihan di tingkat kampus ya. Pemira ya kalau nggak salah namanya. Ini biasanya ini teman-teman yang mengisi dari pesertanya, mungkin dari penyelenggaranya juga biasanya dari teman-teman eksternal yang lebih aktif. Selanjutnya terkait dengan kontribusi nih ya. Dalam konteks demokrasi dari ketiga dulu nih. Kemarin pada saat pilkada sama pemilu pernah menjadi penyelenggara atau berpartisipasi aktif mungkin jadi PPK atau jadi apa? Mas Ilyas kemarin ikut terlibat jadi apa? Kalau dari saya ikut terlibat menjadi pengawas Pengawas di ya, tingkat kecamatan. di tingkat kecamatan. Terus Mas Hanif? Kalau saya mengenai keikutsertaan secara pribadi itu kemarin memang secara ikut dari penyelenggara pemilu saya belum. Belum Cuma ya? kemarin saya mengikuti lembaga survei yang memang berkecimpung di dunia kepemiluan itu sendiri. Ya, ini juga bagian dari partisipasi masyarakat. Kalau Mas Muhtar kemarin ikut apa, Mas? Kemarin diamanahi menjadi anggota PPK, Pak Anggota Niko. PPK ya. Artinya teman-teman ini memang selain sudah menguasai juga sudah pernah terjun di lapangan juga ya. Ini dalam konteks demokrasi, apa kontribusi yang paling signifikan dari organisasi kemahasiswaan terhadap kualitas pemilu? Dari Bung Muhtar mungkin. Berarti kontribusi organisasi terhadap kualitas Pemilu. pemilu. Sebenarnya kalau ngomong kita membicarakan kontribusi organisasi eksternal, utamanya dalam hal ini BMNI, itu sebenarnya sangat besar, Pak Niko. Kenapa? Karena mayoritas dari anggota ataupun kader BMNI itu pasti sangat yakin berkaitan dengan kepemiluan. Cuman memang yang membedakan adalah kualitas dalam memilih. Artian bukannya kita mau mengkerdilkan teman-teman yang memang belum pernah atau minimal tidak mendapatkan pendidikan politik. Cuman pastinya secara pertimbangan dalam memilih suatu paslon ataupun dalam konstelasi apapun, pastinya kita mempunyai sudut pandang atau pertimbangan sendiri. Tidak hanya asal memilih, asal mencalonkan. Pastinya kita sudah dimatangkan dalam, kalau kita di internal itu namanya konsolidasi internal. Itu kita konsolidasi internal dulu, kita bedah nih semua calon, apa visi-misinya, latar belakang karir politiknya kayak apa, kita bedah semua sehingga apa, dalam kita menentukan pilihan kita nanti itu memang harapannya kita memilih yang memang tepat, bukan hanya sekedar FOMO bahasa kalau anak muda kan FOMO, melu-melu tak. Nah sebenarnya saya sendiri Pak Niko itu memang tipikal orang yang tidak menyetujui adanya pemilihan langsung. Kenapa? Karena pada akhirnya kualitas personal seseorang itu bisa disamaratakan. Artinya apa? Seseorang yang bergelar profesor hukum ataupun profesor yang
bergerak di dunia politik, itu nilainya sama dengan masyarakat yang bahkan nggak tahu itu politik itu apa. Makanya fatsun politik saya itu ya memang demokrasi terpimpin, artinya tidak langsung. Cuman karena negara kita sudah menyepakati adanya pemilihan langsung dan serentak, ya saya sebagai kader PMNI hanya bisa mematuhi aturan tersebut. Mungkin itu Pak Jadi, Ida. artinya ada kontribusi ya dari teman-teman GMNI pada saat menentukan pemilihan. Betul. Menentukan pilihannya ya. Bedah dulu calonnya seperti apa, seperti itu. Terus tambahan juga Pak Ida, kita pun biasanya melakukan sosialisasi minimal untuk internal anggota-anggota organisasi kita, entah di tingkat fakultas ataupun univ. Jadi memang karena kita sasarannya mahasiswa, ya tetap domain fokus kita di sana. Ya, Terkait sosialisasi. pendidikan, betul. Oke. Baik, terima kasih Bung Mukhtar. Selanjutnya Mas Elias. Mas Hanif sama Mas Elias dari PMI ya. Ini kira-kira ini kita kan sudah masuk era digital nih, Mas Ya. Hanif. Anak muda hari ini hidup di era digital. Menurut Mas Hanif, bagaimana media sosial mempengaruhi kesadaran politik anak-anak muda? Baik, mengenai era digitalisasi yang sangat pesat di era sekarang itu emang ini sangat menarik ya. Artinya Iya. di lain sisi ini suatu keuntungan bagi penyelenggara, di lain sisi juga menjadi tantangan sebagai teman-teman pemilih, artinya khususnya bagi teman pemilih pemula. Artinya kadang di era digitalisasi ini kita tidak bisa membedakan lagi antara yang benar mana dan yang salah itu yang mana. Artinya yang viral itu belum tentu benar dan yang benar itu belum tentu akan viral. Iya. Artinya kita sebagai organisasi mahasiswa juga memiliki tugas yang sangat penting bagi pendewasaan teman-teman pemilih pemula, bahwa yang kita lihat di media sosial itu belum tentu benar dan yang viral itu belum tentu juga benar. Sehingga emang di era digitalisasi ini sebagai calon ataupun peserta pemilu itu emang ini suatu keuntungan untuk katakanlah efisiensi anggaran, untuk mensosialisasikan apa kebijakan yang akan dicanangkan dan gagasan apa yang akan ditawarkan oleh calon ataupun paslon tersebut. Tetapi emang kembali lagi bahwa kita sebagai organisasi mahasiswa memiliki tugas penting untuk melatih ataupun memberikan pendidikan politik bagi paling tidak kader-kader kita internal masing-masing, entah itu dari GMNI ataupun HMI. Sehingga harapannya dengan kesadaran politik ini dari masing-masing individu itu memiliki benteng, artinya tidak terpengaruh oleh arus digitalisasi, tapi memiliki karakter ataupun idealis masing-masing dari kader. Mungkin tadi berkaitan dengan demonstrasi ataupun demokrasi ini kan berkaitan dengan pencalonan yang tidak selesai ketika kita memberikan suaranya di bilik suara, tetapi kita harus mengawal dari mungkin awal-awal masa pendaftaran calon ataupun mungkin awal-awal mengenai pendataan data pemilih tetap dan sebagainya. Artinya kita sebagai pemilih pun harus memiliki pengetahuan mengenai hak kita apa, kewajiban kita apa. Hak kita artinya kita ketika berusia 17 tahun lebih, paling tidak kan kita memiliki hak untuk memilih. Artinya kita mengawal bahwa suara kita akan kita prioritaskan ataupun dihitung oleh penyelenggara mengenai data data pemilih tetap. Data pemilih. Ya, mengenai hal tersebut tadi dari kita memiliki wawasan tersendiri dan yang lainnya berkaitan dengan gagasan ataupun ide dari paslon ataupun calon juga harus kita ketahui. Artinya mengenai wawasan ini paling tidak kita sudah mengenal calon ataupun paslon yang akan kita pilih, dan harapannya kita tidak terpengaruh oleh era digitalisasi yang katakanlah viral itu akan menggiring opini ataupun bahwa ya tadi yang saya sampaikan bahwa emang kemarin dikemas dengan euforia. Artinya euforia ini bisa dikemas dengan kebenaran atau euforia yang dikemas dengan kebohongan, sehingga kita sebagai generasi yang mengikuti organisasi ekstra kampus memiliki wawasan tersendiri bahwa kita memiliki benteng, sehingga ketika nanti kita memilih sesuai dengan gagasan ataupun ide yang ditawarkan dan itu sesuai, walaupun kita tidak bisa menuntut yang kita pilih ataupun yang kita coblos itu harus menang. Paling tidak kan kita mengetahui antara gagasan yang kita pilih dan gagasan yang tidak kita pilih. Paling tidak ketika nanti pasca
pemilihan dan penetapan peserta pemilu yang menang itu kita memiliki wawasan bahwa beliau itu sebelum terpilih memiliki gagasan apa, dan pasca paling tidak selama 5 tahun itu kita bisa mengawal. Artinya emang era digitalisasi itu tadi berkaitan dengan gagasan kita bisa mengakses secara mudah, tetapi mengenai penggiringan opini publik juga kita harus waspada di situ. Mungkin itu sih. Oke, berarti berbicara soal era digital ini tadi disampaikan bahwa yang viral belum tentu benar dan yang benar Belum tentu viral. belum tentu viral. Artinya digitalisasi ini ya rawan sekali dengan informasi-informasi palsu seperti itu ya. Iya, tantangannya seperti itu. Itu juga menjadi salah satu tantangan ya. Cara tantangan tentunya ini kedepannya juga akan lebih akan lebih banyak terkait dengan demokrasi di negara kita. Kita lanjut ke Mas Elias. Tadi kita sampaikan tentang tantangan terbesar yang dihadapi generasi muda dalam memahami politik secara sehat dan objektif. Izin Bapak, Yeah. tantangan apa yang Tantangan terbesar apa yang dihadapi generasi muda dalam memahami politik secara sehat dan objektif? Oke, mungkin untuk tantangan kita sebagai generasi muda, Bapak, nggih, termasuk di sini ada Tum Hanif, ada Tum Muhtar juga, dan teman-teman yang lain adalah tadi sebenarnya sudah disebutkan, disepil kata kuncinya oleh ketum kita ini kan, Mas Hanif kan, bahwasanya digitalisasi ini yang viral belum tentu benar, yang benar belum tentu viral. Artinya apa? Tantangan terbesar kita adalah banyaknya hoax dan disinformasi. Ya. Dan kita ini sekarang hidup di era post-truth, yang mana era post-truth ini diperkenalkan pertama kali oleh Oxford University melalui tulisannya jurnal itu, bahwasannya semakin cepat digitalisasi berkembang, maka semakin cepat pula informasi itu bisa tersebar luas Ya. tanpa ada saringan, ya kan, ini benar atau tidak, yang benar bagaimana, yang salah bagaimana, karena informasi ini tersebar begitu cepat dan langsung meluas. Mungkin tantangan yang pertama adalah itu. Makanya dari saya dan dari kami teman-teman semua juga, untuk mengatasi itu melalui apa? Kita melalui literasi digital, mungkin melalui pamflet anti hoax, pamflet mengenalkan politik itu bagaimana, dan juga lewat sarana podcast seperti ini, bagaimana kita mengenalkan politik kepada generasi muda, bahwasanya politik itu seperti A, B, C dan sebagainya. Yang benar ini seperti A, bukan seperti B. Ya, podcast ini seperti ini pun termasuk sarana untuk menanggulangi tantangan tersebut. Menurut saya tantangan terbesar seperti itu. Dan juga tantangan terbesar yang kedua adalah kita hidup di politik yang ambigu. Ya. Adanya ideological ambiguity, yang mana ada ambiguitas ideologi. Nah, teman-teman pemilih perlu memahami bahwasannya sebelum kita paham politik, kita harus paham ideologi. Apa itu ideologi? Yang terjadi di Indonesia adalah politik di Indonesia, partai-partai dan sebagainya, ini secara ideologi mereka nggak jelas. Dan kita paham seperti itu tuh ya, benar ya. Mungkin secara konstitusi negara ini jelas memiliki ideologi, memiliki dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yang disebut dengan Pancasila, yang disebutkan di UUD 45, ya kan. Tapi secara pelaksanaannya partai-partai dan sebagainya, apakah memiliki ideologi yang jelas? Dasar dan tujuannya itu partai itu ketika masuk ke dunia politik itu apa? Ketika sudah masuk, tujuannya berganti atau enggak? Yang kita pahami dan kita rasakan sekarang adalah partai-partai sekarang, para politikus sekarang, mereka seperti tidak memiliki ideologi. Contohnya apa? Partai A, B, C bisa bergabung. Tujuannya apa? Agar suaranya bisa didapatkan. Terlepas dari itu, seharusnya mereka memiliki tujuan yang jelas. Tujuannya apa? Bukan hanya sekedar suara, tapi mensejahterakan masyarakat,
mengurus urusan masyarakat dengan kebijakan-kebijakan yang jelas, ideologinya yang jelas, ya kan? Secara spektrum pun mereka nggak jelas, Iya. ya kan? Bukan secara teori, tapi secara pelaksanaan, kanan, kiri, tengah, yang diperjuangkan siapa. Makanya tadi juga benar yang dikatakan oleh Bung Muhtar, kita sebelum memilih, ya kan, kita harus paham betul yang kita pilih itu orangnya bagaimana, Iya. ideologinya atau tujuannya itu apa. Hanya sebatas mencari suara atau ada tujuan mengurusi kita sebagai masyarakat. Anak muda sekarang kan hanya melihat mungkin, oh ini apa sih, oh tujuannya visi misi seperti ini, tapi kok lewat transaksional, Iya. ya kan? Iya. Nah, tantangan kita adalah melihat politik yang sehat dan politik yang sesat. Indikator politik yang sehat itu adalah edukasi. Benar ya kan, Bung ya? Mulai literasi dari kita HMI, berbicara dengan adik-adik, pemilih atau peserta, ya kan, peserta mengedukasi nanti yang bakal memilih bahwa saya nanti ideologinya seperti ini, nanti akan dibawa arahnya seperti ini, ya kan? Lah, indikator pemilu yang tidak sehat itu ada polarisasi dan manipulasi politik di situ. Ada transaksional dan sebagainya. Maka memang betul adalah tantangan terbesar kita adalah yang pertama adalah hoax dan disinformasi. Ya. Mungkin seperti itu. Iya, terima kasih Mas Ilyas. Tadi disampaikan bahwa tantangan terbesar di era saat ini adalah hoax dan disinformasi. Tadi juga disampaikan beberapa solusi, yaitu salah satunya literasi digital, terus juga pemahaman-pemahaman melalui idealisme ini perlu dikembangkan seperti itu ya Mas Ilyas. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita beralih ke Mas Muhtar nih. Mas Muhtar, bagaimana caranya membedakan antara kesadaran politik yang sehat dengan politisasi yang menyesatkan? Cara membedakan kesadaran politik yang sehat dan politisasi yang menyesatkan. Dalam sejarah politik di Indonesia, Pak Yuka, saya pahami bahwa sejarah politik Indonesia adalah terkait erat dengan politik identitas. Kita pahami bersama isu di Pilkada Jakarta tahun 2016. Kita tarik lagi ke belakang tahun 66 kayaknya. Sebelumnya intinya tahun 60-an dan tahun 50-an. Kalau kita bicara tahun 60-an, 50-an, bahkan 40-an. 40-an belum ada pemilu ya Pak Yuka. Belum. Pemilu pertama kan berarti tahun 55 apa ya? tahun 50-an, 55 ya. 55. Kalau nggak salah 55. Pemilu pertama tahun 55 itu kan memang nuansanya politik identitasnya itu sangat kental. Cuman kan di sana yang dibawa adalah bagaimana ideologi suatu partai bisa mewarnai dinamika bernegara. Karena memang founding father kita kan memang terkenal dengan memikir dan memang punya jalan ideologi masing-masing. Cuman ketika bicara di Orde Baru itu nuansanya sangat kental, politik identitasnya itu dimanfaatkan untuk ya bahasa kasarnya memodohi para pemilih di bawah. Bahkan kalau kita bicara pilkada atau pemilu serentak 2024 itu kan praktek pemilu praktek kampanye yang berkedok politik identitas itu kan sangat marak. Contoh saya sebagai salah satu
tokoh agama dengan organisasi tertentu mengarahkan kita sebagai masyarakat A ya harus memilih pemimpin yang dari A ini. Padahal yang A ini belum tentu dia punya track record yang bagus. Artian dia itu bukan memberikan pendidikan politik, tapi lebih tepatnya menyesatkan yang sifatnya tidak berdasarkan dengan nilai-nilai bahwa masyarakat itu memilih ya harus sadar terkait dengan siapa yang mau dipilih. Lah, kalau kita bicara terkait dengan pertanyaan, membedakan antara kesadaran politik yang sehat dan politisasi yang menyesatkan, itu sebenarnya sama dengan tadi yang Bung Ilyas dan Bung Hanif itu bilang bahwa semua kebanyakan di platform media sosial. Cuman memang finalisasinya pasti di kondisi real masyarakat. Cuman pemicunya memang dari media sosial. Entah dari hoak-hoak politik, entah isu bansos dan lain sebagainya, itu kan pas pemilu atau pilkada kan sangat ramai itu. Terus ada yang namanya mobilisasi alat kelengkapan negara untuk memenangkan salah satu pihak. Itu kan salah satu hal yang akhirnya bisa menyesatkan para pemilih. Makanya memang dalam hal ini tugas KPU itu memang sangat berat, karena akhirnya kan jebdes kayak sebut jabat lah. Jadi semua bidang diambil alih, walaupun secara tupoksinya itu sebenarnya bukan tanggung jawab dari KPU, cuman karena diharuskan ya mau bagaimana lagi. Mungkin itu Pak Duka. Oke, menarik ya Bung Muhtar ya terkait ini membedakan antara kesadaran politik yang sehat dan yang menyesatkan. Ini berawal memang dari medsos ya, segala sesuatu konflik yang terkait dengan dinamika demokrasi ini berawal dari medsos, namun endingnya nanti tetap penyelesaiannya di di kehidupan nyata seperti itu. Terima kasih Bung Muhtar. Kemudian kita langsung lanjut saja ke Mas Hanif ya. Mas Hanif, jika berbicara tentang partisipasi pemilih muda, langkah konkret apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan partisipasi cerdas? Tadi gimana cara meningkatkan? Langkah konkret apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan partisipasi yang cerdas? Oke, baik. Mengenai langkah konkret untuk menciptakan teman-teman pemilih yang cerdas, artinya emang lagi-lagi kita harus membekali teman-teman pemilih ini dengan pendidikan politik. Artinya kesadaran politik bagi teman-teman pemilih ini sangat penting biar nantinya tidak terbawa arus oleh digitalisasi yang menyesatkan tadi yang disampaikan oleh Tum Ilyas dan juga Tum Muhtar berkaitan tadi mengenai bahwa digitalisasi ini memang berpengaruh sangat penting ataupun berpengaruh besar. Artinya biarpun gimana pun juga bahwa media sosial ini sebagai wacana ataupun sarana untuk pemasaran paslon dan juga calon. Tetapi lagi-lagi bahwa pendidikan politik itu sangat penting, sehingga harapannya dengan teman-teman organisasi ekstra kampus baik dari PMI, HMI dan GMI itu sangatlah berperan penting untuk menciptakan bahwa minimal dari kader-kader kita terlebih dahulu untuk membekali bahwa kesadaran politik dan politik yang benar dan baik itu seperti apa, sehingga nanti paling tidak mereka mempunyai idealis tersendiri untuk menentukan suatu arah ataupun menentukan bahwa suaranya mau diberikan ke siapa. Walaupun lagi-lagi kita tidak bisa menuntut bahwa yang kita pilih itu harus menang, bahkan paling tidak kita memiliki wawasan bahwa yang kita pilih itu bagaimana dan yang tidak kita pilih itu bagaimana, dan
Artinya kesadaran dan juga menciptakan suatu pemilih yang cerdas juga harus dibekali dengan pendidikan politik yang baik. Baik dari kita sebagai organisasi ekstra juga memberi peran, dari pihak penyelenggara baik dari KPU ataupun Bawaslu juga pasti memiliki program yang notabene untuk membekali pemilih-pemilih ini untuk sadar terhadap politik itu seperti apa, dan harapannya dari teman-teman ataupun organisasi ini bisa berkolaborasi dan untuk menciptakan generasi cerdas ataupun pemilih cerdas itu kan tidak cukup hanya satu kali pertemuan, tetapi pertemuan intens yang notabene untuk membekali pendidikan politik itu juga dari teman-teman organisasi baik dari PMI itu juga pasti tidak hanya momentum mendekati pemilu ataupun pilkada saja, tetapi memang melalui pendidikan-pendidikan kaderisasi ataupun diskusi konsolidasi itu pasti kita akan selalu sampaikan ke kader-kader ataupun adik-adik kita, biar nanti ketika mereka mendapatkan ataupun menghadapi nuansa politik dari pemilu atau pilkada, mereka memiliki idealis yang kuat, tidak terpengaruh oleh tadi berkaitan yang disampaikan oleh Tom Muhtar berkaitan dengan pengerahan alat negara baik dari kelembagaan atau apapun itu kan pasti itu namanya tidak baik untuk generasi muda, yang takutnya nanti bahwa politik itu terkesan bahwa penggiringannya sudah pasti yang akan menang ya yang mengadakan ikut, tetapi kan lagi-lagi kita harus melihat bahwa gagasan dan juga ideologis dari si calon dan juga paslon itu seperti apa. Nah, ikut dimulai dari mungkin secara pribadi dan juga secara kelembagaan dan organisasi kita harus memberikan wadah untuk membentengi dari kader-kader kita. Mungkin seperti itu untuk menciptakan suatu generasi pemilih yang cerdas. Terima kasih Mas Hanif, bahwa untuk meningkatkan partisipasi cerdas tadi disampaikan dengan cara pendidikan politik yang baik seperti itu ya. Oke, sebelum masuk akhir mungkin pesan-pesan yang akan disampaikan untuk para pemilih pemula dalam rangka mempersiapkan pemilu 2029 dari mungkin Mas Ilyas dulu, monggo. Misi. Jadi untuk teman-teman pemilih, pesan saya adalah kalian harus memahami ideologi sebelum memahami politik. Kalian harus memahami arah dan tujuan sebelum memahami cara berpolitik. Artinya untuk teman-teman pemilih, tanpa pemahaman ideologi, politik akan kehilangan arah dan tujuannya. Tanpa pemahaman politik, ideologi hanya sekedar wacana. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Langsung ke Mas Hanif mungkin. Monggo. Baik, mungkin mengenai kesan-kesan ataupun pesan dari kami ataupun dari saya terkait dengan pemilih, khususnya mungkin nanti tahun 2029 ya. Iya. Karena setiap individu, kembali lagi kita sebagai individu manusia memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Artinya dari teman-teman nanti sebelum melangkah ke pemilu tahun 2029 pasti memiliki hak terlebih dahulu. Artinya hak itu apa? Hak untuk mengenal calon ataupun paslon itu sendiri. Dan apa saja yang perlu kita kenal ya tadi juga disampaikan bahwa yang terpenting mengenai ideologis dari paslon dan calon itu seperti apa, gagasannya bagaimana, dan arah dan tujuan politik pasca pemilu ataupun pilkada itu mau diarahkan kemana. Dan selain itu ketika kita sudah mendapatkan hak tadi mengetahui dan mencari informasi berkaitan dengan calon dan paslon, pasti kita juga wajib untuk memberikan suara kita di bilik suara. Mungkin itu. Ya, Hak dan kewajiban harus berjalan. Hak dan kewajiban. Oke, terima kasih Mas Hanif. Lanjut Mas Muhtar. Pesan apa yang paling ingin Anda sampaikan kepada pemilih pemula? Ya, utamanya untuk para pemilih pemula, semuak-muaknya kalian terhadap pemerintah, semuak dan sebenci apapun kalian terhadap sistem negara ini, yang nanti akan menentukan nasib kita 5 tahun sampai 50 tahun dan lebih, itu adalah konstelasi politik. Makanya penting untuk memahami apa itu politik, siapa calonnya, bagaimana track record dari paslon itu. Jadi dari awal, mulai sekarang kita harus memahami pendidikan politik. Mungkin itu Pak Iba.
kasih. Menarik nih. Jadi bagaimanapun perasaannya teman pemilih atau pemilih pemula terhadap pemerintah atau apa atau politik misalnya ya, kita harus wajib untuk lebih Ikut peduli dalam konstelasi politik. ikut dalam konstelasi politik. Oke, jika dirangkum dalam satu kalimat nih, ya, apa makna kesadaran politik bagi masa depan bangsa menurut panjenengan semua? Dirangkum dalam satu kalimat saja ya, makna kesadaran politik mungkin dari Mas Hanif, monggo. Baik, makna kesadaran politik di masa depan itu berkaitan dengan kesadaran politik. Kesadaran politik adalah kecerdasan suatu pemilih pemula, khususnya bagi kaum generasi muda yang menentukan arah dan tujuan dari bangsa kita mau seperti apa, khususnya mungkin dalam 5 tahun ke depan. Mungkin seperti itu. Terima kasih Mas Hanif. Mas Mohtar, monggo. Dengan kita menjadi pemilih yang cerdas, kita menyelamatkan negara Indonesia. Terima kasih. Mas Elias, monggo langsung. Jika dirangkum dalam satu kalimat, kesadaran politik adalah masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Oke, terima kasih teman-teman sekalian dan yang telah hadir dalam podcast Bisik kali ini. Menarik sekali tadi perbincangannya, luar biasa sekali diskusi kita hari ini, banyak perspektif baru, sudut pandang berbeda, tapi semuanya bertemu pada satu titik. Anak muda harus sadar, harus peduli, dan harus berperan. Karena masa depan demokrasi tidak bisa dititipkan, harus diperjuangkan oleh generasi muda itu sendiri. Baik teman pemilih, dari perbincangan panjang kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa kesadaran politik generasi muda merupakan fondasi penting bagi masa depan demokrasi Indonesia. Para narasumber menegaskan bahwa kesadaran politik bukan hanya tentang mengetahui proses politik, tetapi juga memahami hak dan peran sebagai warga negara, serta mampu berpikir kritis dalam menilai informasi dan situasi politik. Tingkat kesadaran politik pemuda di Pekalongan dinilai terus berkembang, meski masih dihadapkan pada tantangan seperti apatisme, terus misinformasi, serta polarisasi di media sosial. Namun organisasi kemahasiswaan seperti HMI, GMNI, dan PMII menunjukkan peran strategis mereka dalam membangun literasi politik, menanamkan nilai-nilai kebangsaan, melatih kepemimpinan, dan mendorong partisipasi pemilih muda secara cerdas. Media sosial dipandang sebagai ruang yang memiliki dua sisi, membuka akses informasi politik secara luas, tetapi juga memicu distorsi, hoax, dan hingga politisasi yang tidak sehat. Karena itu pemuda perlu mengembangkan kemampuan memilah informasi, dan memiliki sikap politik yang rasional, objektif, serta tidak mudah terseret narasi provokatif. Dalam satu kalimat, kesadaran politik adalah kemampuan generasi muda untuk memahami, berpikir kritis, dan berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi demi mewujudkan masa depan bangsa yang lebih baik. Terima kasih kepada narasumber, Ketua HMI, Ketua PMI, dan Ketua GMNI Kabupaten Pekalongan atas ilmu dan inspirasinya buat kita semua, buat teman pemilih. Semoga obrolan ini bermanfaat, membuka pemikiran, dan mendorong kita semua untuk menjadi bagian dari perubahan positif. Baiklah teman pemilih, sampai di sini dulu episode kita kali ini. Terima kasih kepada teman pemilih yang telah mengikuti hingga akhir. Jangan lupa untuk terus ikuti episode-episode berikutnya di podcast Bisik, bincang inspiratif seputar informasi kepemiluan. Karena akan ada banyak tema menarik seputar demokrasi dan kepemiluan. Saya Dika Rudana pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Podcast Bisik menginspirasi dan mendidik untuk demokrasi yang lebih baik.